Topik yang dipilih adalah perencanaan biaya dan penjadwalan pada sebuah proyek hotel yang berada di kota Cirebon, yaitu Patra Cirebon Hotel dan Convention. Ialah sebuah proyek gedung exciting sudah dalam pemanfaatan yang terdiri dari 12 lantai atas dan 1 lantai bawah basement ya. Nah, kita lihat di sini paralelismenya sudah bagus ya, ada perencanaan dan penjadwalan, jadi sama-sama semuanya kata benda begitu. Kemudian kalimat ini adalah kalimat luas atau kalimat majemuk bertingkat ya. Di sini ada perluasan yaitu ialah sebuah proyek gedung, jadi objeknya diperluas lagi. Dikatakan di sana yang berada di kota Cirebon, yaitu Patra Cirebon Hotel dan Convention. Kemudian ialah sebuah proyeknya, itu diperluas lagi ya, keterangan tempatnya diperluas lagi. Tapi di sini justru perluasannya kurang tepat ya. Patra Hotel Cirebon dan Konvensional ialah sebuah proyek gedung exciting ya. Nah, kalau kita menggunakan kata ialah itu kan definisi. Ya, kursi ialah, kursi adalah, kan begitulah seperti itu ya. Nah, ini seharusnya kata ini bukan ialah, seharusnya kata apa yang tepatnya? Yang lain bisa memberikan pendapat? Penggunaan ialah adalah merupakan, itu adalah definisi, menjelaskan. Ini adalah keterangan di sini. Jadi seharusnya bukan ialah, tapi menggunakan kata apa yang tepat? Patra Cirebon Hotel dan Konvensional, yaitu sebuah proyek gedung existing yang terdiri, kalau terdiri bukan dari, tapi atas. Terdiri atas 12 lantai atas dan 1 lantai bawah. Gitu ya. Ini basementnya harusnya dimiringkan karena istilah asing. Itu perbaikannya ya. Kemudian yang kedua, pada hotel ini penulis merencanakan rencana anggaran biaya RAB dan penjadwalan proyek dengan menggunakan data primer. Nah, ini coba lihat ya. Kalimat ini tidak efisien ya, merencanakan rencana. Ya. Harusnya bagaimana ini? Pada hotel ini penulis merencanakan rencana. Betul nggak pada hotel ini? Logika kalimat ini gimana? Pada hotel ini penulis merencanakan anggaran biaya. Di atas sudah bagus ya paralelismenya ada, tapi di bawah justru nggak paralel. Merencanakan kemudian dan penjadwalan proyek. Nggak paralel kan? Ya, paralelnya tidak ada. Harusnya kalau mau merencanakan dan menjadwalkan begitu. Nah, tapi coba logika kalimat ini. Pada hotel ini penulis merencanakan RAB. Benar nggak pada hotel ini? Coba Anda analogikan ini. Pada perkuliahan ini, ya, dosen menjelaskan. Bisa kan? Nah, tapi kalau sekarang pada perkuliahan ini, dosen merencanakan. Kan nggak mungkin. Nah, jadi sebetulnya di sini bukan, kalau memang perencanaan itu ditujukan untuk hotel, berarti untuk hotel ini. Penulis merencanakan anggaran biaya dan menjadwalkan proyek dengan menggunakan data primer. Atau kalau yang Anda maksud adalah pada penelitian ini juga bukan pada hotelnya. Pada penelitian ini, penulis merencanakan anggaran biaya dan menjadwalkan proyek dengan menggunakan data primer untuk misalkan renovasi hotel atau juga untuk misalkan perbaikan hotel atau untuk apa. Jadi Anda merencanakan anggaran biaya dan penjadwalan itu ditujukan untuk hotel, tapi Anda melakukannya dalam penelitian ini. Jadi kalimat ini pertama tidak logis, yang kedua tidak hemat. Ada merencanakan rencana. Ya, kalau mau Anda kalau mau misalkan merumuskan rencana boleh, atau Anda misalkan membuat rencana boleh. Jangan merencanakan rencana. Ya, jadi itu pengulangan kata yang tidak efisien begitu. Kemudian paralelismenya di dalam kalimat ini juga
tidak benar, tidak baik ya. Seharusnya kata kerja semua kata kerja, kata benda semua kata benda. Jadi perbaikannya Anda bisa lakukan. Untuk hotel ini penulis merencanakan anggaran biaya dan menjadwalkan proyek dengan menggunakan data primer. Atau pada penelitian ini penulis merencanakan anggaran biaya dan menjadwalkan proyek dengan menggunakan data primer untuk titik-titik hotel, apakah merenovasi, rancang ulang dan sebagainya. Gitu. Turun lagi. Nah kembali nih ya, dalam merencanakan tuh proses merencana ya, proses rencana. Jadi dalam merencanakan anggaran biaya dimulai dari perhitungan volume, analisis harga, analisis harga satuan pekerjaan dengan menganalisis koefisien tenaga kerja, material dan alat berat yang digunakan. Sebentar. Dalam merencanakan. Dalam merencanakan anggaran biaya, gitu. Kalau mau tadi Ibu katakan dalam merumuskan rencana anggaran biaya atau dalam membuat rencana anggaran biaya, begitu ya. Dari perhitungan volume, analisis harga satuan pekerjaan, nah ini Ibu ingin tanya, apakah menganalisis koefisien tenaga kerja ini bagian dari analisis harga satuan pekerjaan? Itu satu ini bukan? Satu jenis bukan? Analisis harga satuan pekerjaan dengan menganalisis koefisien tenaga kerja material. Tenaga kerja itu ada komanya. Itu satu jenis? Iya, Bu. Oh, dengan puji ya. Berarti itu ada 3 hal ya. Awalnya menghitung volume, analisis satuan harga, kemudian material dan alat berat yang digunakan. Itu kan sebetulnya ya? Iya. Ya. Jadi di sini kalau mulai dari berarti satu. Masa mulai itu berbarengan? Atau memang ini mulainya berbarengan? Kan ini mulai dari perhitungan, analisis, itu kan bukan mulainya satu itu ya. Kalau seperti itu berarti ada 1, 2, ada 4 yang Anda awali bersamaan. Ketika Anda menghitung volume, Anda juga menganalisis, Anda juga menganalisis material, dan Anda juga menganalisis alat berat, begitu. Atau ini merupakan proses, diawali perhitungan volume, kemudian menganalisis harga, kemudian menganalisis material, dan menganalisis alat berat. Begitu? Iya, Bu. Nah, kalau menunjukkan proses begitu, itu setelah kata volume harus ada kata sambung. Dimulai dari perhitungan volume, kemudian karena ini kata dimulai ya, berarti di semuanya kita dianalisisnya harga satuan pekerjaan dengan menganalisis koefisien tenaga kerja. Misalkan di material itu biasanya apa? Misalkan bukan dianalisis, misalkan dihitungnya material dan misalkan dihitungnya alat berat yang digunakan atau dianalisisnya alat berat. Nah, jadi itu ada rangkaian menunjukkan proses. Kalau seperti ini logikanya bisa bahwa 4 pekerjaan itu diawali sekaligus begitu. Ya, Salsa dan Puji ya. Berikutnya. Kurva S dan jaringan kerja atau network planning-nya itu harusnya dimiringkan ya. Terus berikutnya lagi. Tujuan itu salahnya apa? Oh, ada titiknya ya. Ya, ruang lingkup. Ya, kita lihat yang ruang lingkup. Perhitungan rencana anggaran biaya dan penjadwalan meliputi pekerjaan struktur atas struktur atas dan arsitektur ya. Ya, mencakup lebih tepat ya daripada perencanaan anggaran biaya dan penjadwalan mencakup pekerjaan struktur dan arsitektur. Ya, berikutnya. Harga dasar, upah, alat, dan material berdasarkan jurnal harga satuan daerah Kota Cirebon. Nah, ini coba kita lihat.
Harga dasar, upah, alat, dan material berdasarkan jurnal. Maksudnya kan dihitung ya? Kalimatnya di sini coba lihat. Turun sedikit kalimat ini, saya lihat atasnya adanya apa itu kalimat? Di naskahnya turunkan, ini tertutup oleh buka. Adapun apa itu? Nah, turun. Ya, adapun batasan pembahasan pada penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Harga dasar upah alat material berdasarkan jurnal. Nah, ini berarti kan dihitung ya, atau juga merujuk. Harga dasar upah alat dan material merujuk kepada Jurnal Harga Satuan Daerah Kota Cirebon tahun 2019. Kalau mau berdasarkan, harga dasar upah alat dan material dihitung berdasarkan Jurnal Harga Satuan. Jadi apakah Anda mau merujuk atau dihitung berdasarkan? Itu begitu. Berikutnya, turun lagi. Ya, terus ada lagi? Ya, penyusunan rencana anggaran biaya, ini kembali lagi. Nah, ini benar nih kalau ini ya, penyusunan rencana anggaran biaya dan penjadwalan. Penyusunan penjadwalan paralel disusun dengan bantuan Microsoft Project dan Microsoft Excel. Nah, jadi ini benar begini ya. Tapi kalau tadi merencanakan rencana itu tidak tepat. Ini benar, penyusunan dengan penjadwalan itu paralel. Sudah bagus itu. Terus salsa turun lagi. Mana yang berupa kalimat? Nah, sebentar ya. Ini hati-hati ya, penyusunan sistematika, jadi jangan seperti ini. Jangan diurutkan, tapi harus dinaratifkan. Minggu lalu sudah saya jelaskan, jadi ini juga salah. Nah, ini kita lihat. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Nggak usah pakai adalah lagi, langsung saja. Adapun sistematika penulisan, hati-hati ya, kalau Anda mengatakan adapun, itu fungsinya adalah untuk mempertegas kalimat sebelumnya. Tapi pertegas pertentangan. Jadi ini harusnya ada kalimat sebelumnya. Ini. Adapun sistematika. Nah, itu begitu. Karena adapun ini adalah kata transisi ya di sini. Jadi tidak boleh kita tiba-tiba adapun sistematika langsung saja. Anda nggak usah pakai kata adapun. Sistematika penulisan tugas akhir ini sebagai berikut gitu. Cukup itu begitu. Kalau mau misalkan gini, untuk memudahkan pemahaman terhadap karya tulis ini, penulis membaginya dalam beberapa bab. Ya, adapun sistematika penulisan bab tersebut sebagai berikut, atau misalkan adapun isi dari bab tersebut sebagai berikut. Jadi adapun itu harus ada kalimat sebelumnya, karena adapun kata transisi. Kata transisi itu menggabungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya, begitu ya. Jadi ini adapunnya hilangkan, Anda langsung bisa mengatakan sistematika penulisan tugas akhir ini sebagai berikut, adalahnya dihilangkan. Atau kalau mau tadi berkalimat dulu, adapun sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut ya. Atau misalkan Anda bisa kalimatnya kayak misalkan hasil dari pengkajian penelitian ini atau hasil dari penelitian ini disajikan dalam beberapa bagian. Adapun sistematika penulisan tugas akhirnya, nah itu bisa seperti itu. Ya, terus ada lagi? Nah, terakhir ini ya. Oh, coba ini sudah diperbaiki ya. Nah, ini iya Bu, udah. Bab pertama berisi tentang latar belakang, pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan, dan pertimbangan. Gambar arsitektur dan sistematika. Bab kedua berisi sana titik ya. Anda bisa dilanjutkan dengan bab kedua berisi tentang dan seterusnya ya. Kemudian ini bisa mulai paragraf baru nih di bab ketiga ya. Misalkan tentang pelaksanaan penelitian disajikan pada bab 3. Bab 3 berisi diagram arti pelaksanaan. Nah, itu kan bisa ungkapkan seperti itu ya. Jadi paling tidak jadi 2 atau 3 bab 3 paragraf lah untuk kalimat untuk isi sistematika penulisannya. Kesimpulan dirinci.
Bab ini berisi tentang rincian kesimpulan ya. Kalau rincian tuh di pembahasan, di kesimpulan tuh nggak ada rincian lagi, tidak dirinci lagi. Tapi kan kesimpulan itu harus bersifat general, melingkupi populasinya. Jadi nggak boleh dirinci lagi ya, nggak boleh diuraikan lagi. Misalkan bab ini berisi uraian, nggak boleh, karena kesimpulan itu adalah suatu pernyataan akhir ya yang melingkupi apa-apa yang sudah dilakukan di dalam rincian pembahasan begitu ya. Jadi bab kelima berisi tentang simpulan dan saran untuk karya ilmiah lanjutan dari pembahasan pada topik apa nih maksudnya ini yang sebentar tentang rincian dan saran untuk karya ilmiah lanjutan. Oh, maksudnya saran yang ya pembahasan pada harusnya bukan dari pembahasan pada topik ini ya. Pembahasan topik ini padanya hilang. Kalau pada kan saat itu Anda harus melakukannya. Bab ini berisi tentang simpulan dan saran untuk melanjutkan topik ini ya, atau misalkan saran untuk pembuatan karya ilmiah melanjutkan topik ini atau melanjutkan pembahasan topik ini. Itu harusnya kalimatnya seperti itu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan ketika Anda melakukan analisis naskah di unsur efektivitas kalimatnya? Terima kasih Puji dan Salsa sudah mau menampilkan pekerjaan Anda. Salsa dan Fitra, Bu. Oh, dengan Fitra, bukan? Iya. Dikira dengan Puji, karena tadi yang meresponnya Puji ya. Ya, terima kasih Salsa dan Fitra ya. Iya, Bu. Yang lain, ada yang mau ditanyakan nggak tentang analisis kalimatnya? Mungkin Anda ketika melakukan itu, Anda bingung memperbaikinya, atau Anda bingung ini efektif atau tidak efektifnya. Ada? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Aulia, silakan. Jadi kemarin tuh kan analisisnya tuh sebelumnya tuh ada kalimat, tapi saya lupa kalimatnya apa. Nah, dari itu kan karena terlalu panjang itu dijadiin satu kalimat terus titik. Kalimat berikutnya itu kan nyambungnya, Bu. Untuk penyambungnya itu emang boleh ya, Bu? Kata di mana itu kan kata tanya ya, Bu? Ya. Itu boleh nggak, Bu? Ya, tidak boleh. Ya. Memang kalau dalam bahasa Inggris 5W 1H itu ya, what, where, when, why, how, dengan satu lagi apa, when, itu bisa menjadi keterangan kalau dalam bahasa Inggris. Bisa ya Anda gunakan sebagai keterangan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kata-kata bantu tanya itu hanya bisa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Tidak digunakan untuk kalimat berita atau kalimat deklaratif. Jadi kita tidak boleh mengatakan misalnya ini, bangunan di mana saya melakukan penelitian ini telah dibuat 30 tahun lalu misalkan. Nah, itu tidak boleh. Karena di sana di mananya tidak menunjukkan pertanyaan kan. Nah, ini harus kita ganti. Misalkan bangunan tempat kami melakukan penelitian ini telah dibangun 30 tahun yang lalu. Kalau mau di mana bangunan tempat kami melakukan penelitian misalkan. Nah, itu adalah kalimat tanya begitu. Jadi tidak boleh dalam bahasa Indonesia kata-kata bantu tanya difungsikan untuk keterangan. Kata bantu tanya difungsikan untuk membuat kalimat tanya. Ya, seperti itu, Aulia. Di mana, yang mana, setelah mana, ya misalkan gini, surat yang setelah mana ditandatangani oleh ketua BEM akan diberikan kepada direktur misalkan. Nah, nggak usah kita katakan surat setelah mana ditandatangani, langsung saja surat yang ditandatangani atau surat yang telah ditandatangani ketua BEM begitu. Itu yang biasanya tuh yang di mana, setelah mana, dengan yang mana. Itu yang sering dijadikan keterangan dalam bahasa Indonesia. Padahal itu salah ya. Masih ada yang ditanyakan? Satu lagi, Bu, Ya, sama. boleh. Untuk itu juga kan kata sambungnya, Bu. Itu boleh, Bu, setelah titik. Untuk? Iya. Bisa. Atau coba ini. Kalau mau untuk itu. Untuk itu, koma, misalkan gini, dalam pekerjaan ini diperlukan beberapa peralatan yang harus disewa dari jasa penyewaan alat-alat berat, misalkan. Titik di situ. Untuk itu akan diperlukan biaya yang sangat besar.
Jadi kata transisinya untuk itu, bukan untuk. Sama dengan tetapi, kita sering menggunakan kata tetapi sebagai kata transisi. Ya, nah kan ada gini, Anda ingat nggak di SMA? Ada yang disebut dengan kata sambung, ya, klausa, menggabungkan satu klausa dengan klausa lain itu disebut kata sambung. Berada di dalam kalimat majemuk, baik setara maupun bertingkat. Kemudian ada kata sambung antar kalimat. Kalau di SMA diistilahkan dengan kata sambung antar kalimat. Kata sambung antar kalimat itu ada di dua kalimat, bukan di satu kalimat. Tadi kalau kata sambung saja dia ada di dalam satu kalimat, yaitu menggabungkan satu klausa dengan klausa lain, itu disebut kalimat majemuk, baik majemuk bertingkat maupun setara. Nah, kalau kata sambung antar kalimat, ini satu kalimat, berarti ada dua kalimat. Nah, ketika kalimat satu mau digabungkan dengan kalimat kedua, kalimat keduanya diawali dengan kata sambung antar kalimat. Makanya membingungkan di SMA itu. Padahal kalau kita mengatakan kata sambung, kata yang menggabungkan satu klausa dengan klausa lain itu kata sambung. Kata yang menggabungkan satu kalimat dengan kalimat itu kata transisi. Nah, itu lebih jelas gitu loh. Ya. Nah, jadi kata sambung adanya di dalam sebuah kalimat majemuk bertingkat, kata transisi adanya di antara dua kalimat. Nah, ini yang sering dipertukarkan. Tetapi itu kata sambung, majemuk setara, bertingkat setara. Saya sudah belajar sungguh-sungguh, tetapi saya tidak bisa menyelesaikan soal itu. Itu tetapi. Kalau mau di awal kalimat, itu bukan tetapi, tapi akan tetapi. Gitu. Nah, ini yang sering dipertukarkan. Akhirnya apa? Tetapi dijadikan kata sambung antar kalimat. Padahal kalau kata sambung antar kalimat adalah akan tetapi, bukan tetapi. Jadi tetapi tidak bisa di awal kalimat. Yang di awal kalimat adalah akan tetapi. Misalkan gini, para kurir sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, mengantarkan semua paket kepada para pemesannya misalkan. Akan tetapi misalkan sering terdapat para pemesan yang merasa tidak puas sehingga mengungkapkan caci maki terhadap kurir misalnya. Nah, di sana betul akan tetapi, karena tadi ini satu kalimat selesai, digabungkan dengan kalimat berikutnya menunjukkan hubungan pertentangan. Jadi akan tetapi. Nah, sama dengan kata untuk. Untuk itu adalah perluasan keterangan tujuan. Gitu. Jadi kata sambung dia. Tapi kalau kita gunakan kata untuk itu, kata transisi. Jadi yang benar adalah untuk itu. Sama juga yang sering dipenggal itu, apa ya satu kata itu? Kalau dengan demikian tuh pasti orang menggunakan dengan demikian. Apa ya? Oh ya, kata selain daripada itu. Ya. Ada juga kata selain itu. Gitu ya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan kata yang berikutnya atau kalimat berikutnya ini untuk menambah informasi pada kalimat sebelumnya, itu selain itu. Misalkan gini, peralatan yang dibutuhkan untuk pengaspalan jalan adalah traktor, misalkan kemudian behud dan misalkan penyemprot air, ya. Nah, selain itu akan digunakan juga peralatan tambahan. Nah, itu adalah selain itu. Berarti ini tambahan, ya. Digunakan alat apa misalkan. Nah, tapi kalau selain daripada itu, nah ini harus dipertentangkan pernyataan kalimat keduanya dengan kalimat di awalnya. Jadi selain daripada itu berbeda dengan selain itu. Gitu ya. Nah, kadang-kadang ini suka dipertukarkan. Kemudian yang sering ditukarkan penggunaannya namun. Namun itu kata transisi. Jadi namun tidak bisa di tengah kalimat. Seperti mengganti kata tetapi, tidak bisa. Namun itu harus selalu ada di posisi awal kalimat. Jadi begitu Aulia ya. Makanya kita perlu lagi kalau masih belum bisa membedakan mana kata transisi, mana kata sambung, buka kembali buku SMA. Ya, atau di dalam buku utama kita itu kan di tentang kalimat ada ya
kata-kata sambung untuk menunjukkan misalkan kalimat majemuk bertingkat atau kalimat setara ya. Itu ada di halaman 60 ya, makna hubungan makna antar klausa dalam kalimat subordinatif, artinya majemuk bertingkat. Kemudian ada hubungan makna antar klausa dalam kalimat koordinatif, itu majemuk setara. Itu ada di halaman 58 dengan halaman 60. Begitu. Mudah-mudahan Anda tambah pusing sehingga Anda mau membuka lagi buku itu ya. Baik, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ya, makasih Bu. Soalnya kan kemarin baca-baca bab 1, bab 2 tuh banyak yang kayak gitu Bu. Jadi bingung juga kemarin SMA yang dipelajarin kok beda gitu Bu. Iya. Makasih banyak Bu. Iya, itu tadi kesalahan memberikan istilah ya di SMA sehingga kadang-kadang jadi bingung ini kata sambung antar kalimat atau kata sambung aja. Padahal kalau diistilahkan aja dengan kata transisi udah dia bisa membedakan secara langsung begitu. Masih ada? Irsad nggak mau tanya saya, Irsad? Irsad masih bergabung nggak? Irsad? Halo, Irsad? Irsad tidur lagi kayaknya ya. Atau sedang ngambil sarapan. Irsad? Ya, baik, Irsadnya sedang ngambil sarapan ya. Irsad nanti kalau sudah bergabung atau kalau mikrofon Anda tidak ini, tolong tulis chatting ya bahwa Anda masih hadir dengan saya di perkuliahan ini begitu. Baik, kita akan lanjutkan ya mendengarkan paparan dari yang akan menyajikan tentang bagaimana seharusnya presentasi dilaksanakan begitu. Silakan siapa sih Siva dengan Mila ya tadi ya yang mau Safa atau Siva atau Shiva yang mau ini. Silakan. Shiva ya. Ada Siva, ada Shiva. Dengan Mila. Silakan Siva, Mila. Iya, Bu. Saya siapkan catatan dulu. Untuk share screen-nya apakah sudah ada? Sebentar masih. Ya, sudah ada? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu. Hari ini Syifa beserta dengan rekan Syifa Mila Isyamelia akan mempresentasikan tentang presentasi ilmiah. Namun sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu serta teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mila. Sebelum kita jauh ke materi presentasi ilmiah, kita harus tahu dulu ya, teman-teman semua, apa itu yang dimaksud dengan presentasi. Presentasi adalah menyampaikan atau memaparkan atau menjelaskan sesuatu gagasan maupun karya kepada kelompok orang. Menurut KBBI, presentasi adalah penyajian pertunjukan seperti film, diskusi, dan lain sebagainya di hadapan banyak hadirin. Presentasi itu sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Contoh dari presentasi yang menyampaikan informasi itu seperti kita menyampaikan progres dari hasil KI kita. Jadi kita menyampaikan informasi apa aja yang kita lakukan waktu kita KI. Yang kedua, memotivasi atau menginspirasi. Biasanya ada di webinar-webinar motivasi. Yang ketiga, mempengaruhi. Dan keempat itu promosi. Tujuan presentasi promosi itu biasanya untuk mempromosikan brand ataupun mempromosikan hal yang ingin di-up oleh si pembicaranya. Sedangkan metode presentasi itu ada 4. Yang pertama ada metode impromptu atau spontan, yang kedua metode naskah, yang ketiga metode menghafal, yang keempat ada metode ekstemporan. Di sini kita akan bahas satu-satu metode-metode apa yang ada di presentasi. Yang pertama metode impromptu atau spontan. Metode ini dilakukan secara spontan atau dadakan tanpa persiapan berupa tema maupun alat bantunya. Kelebihan dari
metode ini, informasi yang disampaikan pembicara itu sungguh-sungguh berasal dari perasaan si pembicaranya. Dan sedangkan kelemahannya itu, kita harus memikirkan gimana mengolah katanya dan informasinya itu tidak sistematis. Contoh dari metode impromptu itu teman-teman udah pernah PPKK kan pastinya. Nah, waktu PPKK kan kita disuruh untuk kayak diskusi dan hasil diskusinya tuh dipaparkan langsung di depan. Nah, itu tuh termasuk metode impromptu. Jadi secara spontan kita nggak tahu siapa yang bakal presentasi kayak gitu dan kita langsung memaparkan hasil dari diskusi kita. Yang kedua, ada metode naskah. Metode naskah itu presentasi yang dilakukan dengan membaca naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kelebihannya itu penyampaian secara sistematis dan meminimalisir kesalahan pengucapan kata. Kelemahannya itu kurang menarik dan terasa membosankan. Kenapa kurang menarik dan membosankan? Karena metode membaca naskah itu si pembicara sulit untuk berinteraksi dengan audiensnya. Jadi si pembaca hanya berpaku pada teksnya. Dan yang ketiga, ada metode menghafal. Metode menghafal ini adalah metode dengan menghafalkan teks informasi yang akan disampaikan kepada pendengar. Metode menghafal ini cukup baik karena bisa berinteraksi dengan audiens. Namun kelemahannya si metode menghafal ini kita akan mungkin ada beberapa materi yang akan terlewatkan. Jadi ada kayak materi yang akan tertinggal. Yang keempat ada metode ekstemporan. Metode ini pembicara menyiapkan kata kunci ataupun menyiapkan garis besarnya apa yang akan disampaikan. Menurut sumber yang saya baca, metode ekstemporan ini metode yang cukup baik dibandingkan metode-metode yang lainnya. Mengapa? Karena kelebihannya itu penyampaian informasinya akan sistematis, penyampaian akan lebih menarik, lebih leluasa penyampaian dan berinteraksi dengan pendengar. Sedangkan kelemahannya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode yang lain karena harus mempersiapkan kata kunci yang akan kita presentasikan. Lalu berikutnya ada persiapan presentasi. Nah, untuk persiapan presentasi sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah meneliti masalah, penentuan topik, tujuan presentasi, serta mengetahui golongan pendengar. Berikutnya yaitu adalah menyusun uraian. Nah, uraian ini tuh bisa berupa pembuka, isi, serta penutup. Lalu melakukan latihan berbicara, itu adalah fungsinya itu untuk memperlancar serta melatih diri kita agar tidak gugup nantinya. Lalu yang terakhir adalah menganalisis pendengar. Menganalisis sikap, perhatian, dan minat para pendengar kita. Jadi kita juga harus mengetahui audiensi apa saja yang akan mendengarkan presentasi kita. Lalu untuk persiapan presentasi sendiri, itu terjadi menjadi 3 bagian, yaitu adalah di mana kita perlu untuk menarik perhatian pendengar saat memulai presentasi. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan cara yaitu adalah menguasai materi, lalu memilih materi yang menarik. Kalau bisa sih kayak topik-topik yang sedang hangat terjadi atau up to date. Lalu berpenampilan yang sopan serta menarik, lalu menggunakan intonasi yang semangat dan tidak monoton, lalu menggunakan kalimat efektif dan sebarkan arah pandangan ke seluruh pendengar, buat sesekali kontak mata. Lalu berikutnya yaitu adalah menghindari dari hal-hal yang kurang menguntungkan. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, beberapa tips and trik dari menarik perhatian pendengar. Di sini juga ada kekurangan yang tidak boleh dilakukan, seperti penampilan yang kurang menarik, mimik yang kurang baik, lalu gerak-gerik yang kurang menarik, atau gerakan yang dirasa tidak perlu. Nah, yang terakhir itu adalah persiapan teknis. Pastikan materi presentasi terbaca oleh pendengar, dan pastikan juga perangkat elektronik berfungsi dengan baik. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya mengenai attitude, bagaimana cara kita bersikap yang baik. Sama seperti dalam menyampaikan presentasi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti tata krama dan juga membuat handout-nya terlebih dahulu. Nah, ini tuh
Kenapa sih harus bikin semacam materi presentasi ini, yaitu untuk meminimalisir materi yang ditaruh di dalam slide agar tidak dipenuhi dengan kata-kata. Lalu pemilihan font juga jangan terlalu kecil dan menggunakan clip art jika diperlukan agar suara kita itu menjadi lebih jelas. Lalu menggunakan background yang agak gelap seperti hitam agar tulisan yang akan kita bicarakan itu lebih terlihat oleh audiens. Lalu menggunakan warna font yang terang seperti putih atau kontras dengan background. Menggunakan gambar, tabel, diagram untuk memperjelas materi yang akan disampaikan agar lebih informatif. Pastikan juga tulisan pada grafik, tabel, dan diagram itu terbaca oleh audiens. Gunakan contoh maupun analogi untuk menjelaskan materi agar materi lebih jelas. Nah, kerangka presentasi sendiri terdiri menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah pembuka presentasi, yaitu untuk membangkitkan perhatian, lalu isi presentasi, hal yang ingin disampaikan, serta yang terakhir adalah penutup presentasi, yaitu adalah penegasan kembali masalah, simpulan, serta ajakan singkat. Nah, ungkapan dalam presentasi, seperti yang saya bilang tadi, yaitu adalah attitude yang perlu kita lakukan dalam melakukan presentasi. Di antaranya adalah ungkapan pembuka. Pembuka presentasi jangan didahului dengan permintaan maaf, tetapi dapat diawali dengan menyapa pihak-pihak yang hadir, seperti contohnya, saudara-saudara yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak untuk menyebutkan nama dan jabatannya yang saya hormati, kepada dokter insinyur, lalu menyebutkan namanya yang saya hormati, lalu yang terakhir adalah para pembimbing dan penguji yang saya hormati. Lalu berikutnya ada ungkapan pelaksanaan presentasi. Ungkapan yang baik untuk meminta pendapat atau usulan. Nah, seperti contohnya, demikianlah permasalahannya telah diungkapkan. Untuk itu, saya mohon pendapat Anda sekalian, saya persilahkan. Ada juga contoh lainnya, yaitu adalah, saya persilahkan saudara untuk menanggapinya. Berikutnya, menurut saya akan sangat baik bila saudara-saudara memberikan pendapat terhadap masalah ini. Saya persilahkan. Lalu berikutnya ada lagi contoh lain, yaitu adalah saya mengharapkan masukan-masukan dari Anda sekalian terhadap persoalan tadi. Saya persilahkan. Sisanya bisa harap dibaca saja dari presentasi ini. Lalu di sisi lain itu ada ungkapan yang tidak baik untuk meminta pendapat atau usulan. Nah, seperti ini contohnya. Saya haruskan saudara-saudara mengemukakan pendapat, saya persilahkan. Saya inginkan saudara-saudara menanggapi masalah tersebut. Seperti kata haruskan serta inginkan itu terkesan agak memaksa. Lalu berikutnya adalah ungkapan penutup presentasi. Penutup presentasi harus disampaikan terpisah dari isi presentasi. Contoh kata penutup. Akhirnya, dengan ini, kiranya uraian ini dapat, semoga kita, untuk menutup presentasi hari ini, pada akhir presentasi ini, saya menghimbau atau mengajak. Nah, menutup presentasi ini dapat dilakukan melalui teknik-teknik sebagai berikut, yaitu adalah pertama, menyimpulkan, lalu mengulang kembali gagasan utama dengan kalimat yang berbeda, mendorong pendengar untuk bertindak, mengemukakan kutipan, mengemukakan maksud yang sebenarnya dari presentasi, memuji dan menghargai hadirin, lalu membuat pernyataan humor. Nah, sekian presentasi mengenai presentasi ilmiah dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya izin bertanya. Saya puji, ya silakan. Apakah saya nggak tahu tadi disampaikan atau belum, tapi pengen nanya apakah kalau presentasi itu ada aturan kayak rumus idealnya berapa slide sama berapa menit kayak gitu-gitunya, ada rumus idealnya nggak atau tergantung aja gitu? Terima kasih. Oh iya. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi?
Sambil menunggu yang lain bertanya, silakan langsung dibahas saja supaya kita efektifkan waktunya. Oh iya, kalau menurut saya untuk batasan-batasan slide atau waktu presentasi ini tidak ada batasan. Jadi segimana kita akan menyampaikannya saja, tetapi pinter-pinternya kita juga supaya membuat audiensinya itu tidak merasa bosan dengan presentasi kita. Mungkin dari Mila ada yang mau ditambahkan? Ya, mau menambahkan, Puji. Jadi, kalau menurut saya, peraturan kayak berapa slide, berapa menitnya tuh tidak ada. Karena tujuan dari presentasi itu sendiri kan tadi udah dijelaskan, menyampaikan atau memaparkan atau menjelaskan sesuatu dengan tujuannya. Tujuannya itu apa? Jadi presentasi itu harus menyampaikan tujuannya apa. Kalau misalkan materinya emang banyak, ya silahkan menyampaikan dengan slide yang banyak dan durasi yang panjang. Dan setuju dengan pendapat Syifa itu, jadi tinggal gimana kita cara mengatur pembicaraan kita, komunikasi kita agar presentasi itu lebih menarik dan tujuan yang ingin kita sampaikan tuh sampai kepada audiensnya. Gitu, Puji. Oh iya, baik. Terima kasih Mila dan Syifa. Sama-sama Puji. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Karena ini nanti Anda kan harus membuat video ya tentang presentasi. Jadi Anda bisa tanyakan bagaimana seharusnya penampilan dalam presentasi ini, atau bagaimana seharusnya ketika kita berpresentasi ilmiah ya. Presentasi ilmiah itu berbeda dengan presentasi lainnya ya. Dalam presentasi ilmiah memang diperlukan etika-etika tertentu dibanding dengan presentasi lain begitu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Syifa dan Mila, terima kasih. Anda bisa tutup presentasinya sebelum saya nanti ulas secara umum ya. Silakan Syifa dan Mila tutup dulu presentasi Anda. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Baik, pernah melihat filmnya Evita Peron tidak? Evita Peron itu presiden wanita Argentina pertama. Pernah melihat film itu? Belum. Film itu semacam biografi dari Evita Peron. Evita Peron ini seorang aktris opera kelas sabun, tapi ya opera sabun ya istilahnya, artinya opera yang tidak berkualitas begitu. Dia seorang aktris opera sabun atau opera yang tidak berkualitas ya. Kemudian Peron waktu itu sedang menjadi presiden Argentina menikahi Evita Peron ya, sehingga Evita ini dikucilkan dari pergaulan para pejabat begitu, dari pergaulan para istri pejabat, karena dia dianggap wanita kelas bawah begitu ya, walaupun dia seorang istri presiden. Nah, kemudian ketika Peron sakit, terjadilah kasakusuk para pejabat lain yang ingin menggantikan Peron begitu ya. Kemudian Evita melihat ini, mendengar ini dari teman-teman dekatnya begitu ya, dari artinya teman-teman dekat dari kalangan rakyat biasa begitu ya, bahwa di masyarakat itu sudah mulai ada
gerilya begitu ya, kasak-kusuk, supaya rakyat itu mendemonstrasi Veron untuk menyerahkan jabatannya begitu karena sakitnya itu. Nah, Evita Veron melihat hal ini ya di dalam ketika Veron ini sakit. Kemudian dia ingin bahwa suaminya tidak digulingkan ya ketika dalam keadaan sakit seperti itu, karena Veron masih bisa juga tetap memimpin negaranya walaupun dia di tempat tidur seperti itu ya. Jadi instruksi kepada menteri dan sebagainya itu tetap dilaksanakan, hanya dia tidak bisa saja berdiri begitu. Nah, akhirnya Veron ingin dia bisa memberikan informasi itu kepada rakyatnya begitu, tidak dengan secara kasak-kusuk seperti yang lainnya. Dia ingin memberikan informasi dengan berpidato di hadapan rakyat Argentina ya. Kemudian Veron itu mempersiapkan diri, Evita ini ya, bukan Veron, maaf, Evita Veronnya itu mempersiapkan diri ya, dia mau pidato lah gitu, mau pidato menginformasikan kepada rakyatnya bahwa suaminya ini masih bisa memegang pemerintahan, kemudian hanya tidak bisa berdiri saja atau tidak bisa duduk saja begitu. Nah, maka Evita itu mempersiapkan diri untuk bisa berpidato itu. Dia panggil ahli olah vokal, dia panggil ahli gestur ya, olah tubuh, dia panggil bagian pakaian gitu ya, penampilan, kemudian dia panggil juga pembuat naskah dan sebagainya. Pokoknya dia mau pidato begitu ya. Nah, dia pelajari itu. Jadi bagaimana misalkan gestur dengan suara harus seiring, misalkan ketika mengatakan hai rakyat Argentina, nah ini tangan ini udah sampai harus mana dan sebagainya, itu diatur ya, dipelajari oleh Evita Veron melalui para ahlinya tadi yang dia kumpulkan itu ya. Nah, mereka merencanakan untuk bisa siap pidato itu sekira 1 bulan begitu. Tapi belum juga ini selesai ya latihannya itu gitu. Rakyat Argentina itu sudah mulai melakukan demonstrasi begitu. Pada akhirnya suatu saat itu rakyat Argentina itu berdemonstrasi di depan rumahnya istana kepresidenannya Veron begitu ya. Kemudian mereka mengatakan turunkan Veron begitu. Nah, Evita melihat ini gitu ya dari atas balkonnya. Nah, dia bilang ini kan karena ada salah informasi atau rakyat sudah dihasut begitu ya oleh para pejabat yang ingin jadi presiden itu. Kemudian Veron akhirnya saat itu padahal belum selesai begitu ya latihannya, dia masih menginginkan suaranya lebih baik, kemudian gerak tubuhnya, gesturnya juga lebih baik dan sebagainya ya. Tapi melihat keadaan ini akhirnya Veron memutuskan untuk akan berpidato saat itu gitu ya. Nah, kemudian sambil yang lain-lainnya mengatakan bahwa kamu belum siap, kamu tuh masih kurang ini dan sebagainya. Tapi Veron tidak. Jadi dia pakai pakaian yang sudah disiapkan oleh perancang busananya untuk menjadi seorang ibu negara gitu ya. Pakaian yang formal begitu. Kemudian dia bawa suaminya di kursi roda itu, kemudian dia buka balkon, dia dudukan suaminya di sampingnya di kursi roda itu. Kemudian Evita itu berpidato ya. Dia langsung ke pinggir pagar balkon itu, kemudian dia angkat tangannya, hai rakyat Argentina begitu. Yang tadinya suara rakyat keras begitu, turunkan Veron, hanya dengan 2 kali dia mengatakan hai rakyat Argentina, itu langsung diam. Ya, langsung diam. Kemudian disitulah Evita Veron menjelaskan bahwa suaminya selama ini tetap memegang pemerintahan, suaminya hanya tidak bisa berdiri saja, mengatur segala sesuatunya dari kursi roda atau dari tempat tidur ya. Nah, kemudian Evita mengatakan jangan provokasi oleh berita-berita yang tidak benar tentang suaminya. Nah, pidatonya itu ya, suaranya itu, kemudian gesturnya dan cara Evita menyampaikannya itu menarik perhatian rakyatnya. Sehingga yang asalnya turunkan Veron, akhirnya malah jadi mendukung. Dan mendukung Evita Veron juga. Jadi Veron, Evita begitu ya. Nah, disitulah Evita Veron bisa meyakinkan kembali rakyatnya untuk mendukung Veron. Pidatonya itu tidak lebih dari 10 menit. Gitu.
ya, tapi dengan suara yang penuh karismatik, dengan penampilan yang meyakinkan, ya, jadi tidak terlihat lagi dia seorang aktris opera sabun ya, tapi dia terlihat seorang wanita yang terpelajar, seorang wanita dari kalangan para pejabat begitu ya, menunjukkan karismatiknya dengan suaranya yang penuh karismat, kemudian pakaiannya juga baik, tidak katakanlah tidak menunjukkan seorang istri pejabat yang berlebihan dan sebagainya ya. Nah, dari pidato itulah akhirnya jabatan Presiden Veron tetap dipegang oleh Veron. Kemudian ketika masa berakhirnya jabatan, akhirnya rakyat justru memilih Evita sebagai pengganti suaminya ya, sebagai Presiden Argentina ya. Nah, itu kedahsyatan sebuah pidato gitu. Ya, kedahsyatan sebuah pidato. Jadi kalau kita mau berpidato atau kalau dalam pidato yang isinya keilmuan disebut dengan presentasi ilmiah, itu bisa. Jadi seorang yang berbicara di depan publik itu bukan hanya berdasarkan bakat, tidak, tapi bisa dipelajari. Ya. Makanya tuh dulu di Cipaga, di Pasir Kaliki atau di Sukajadi itu kan ada rumah Rudi Hadisuwarno ya, sekolah pengembangan kepribadian. Itu salah satunya adalah bagaimana belajar berbicara di depan publik, itu diajarkan di situ ya. Nah, lain kalau memang misalkan dia mempunyai bakat ya, seperti misalkan Soekarno. Soekarno itu adalah luar biasa, orang yang punya bakat ya, diberi bakat oleh Allah itu adalah bagaimana dia bisa berpidato di depan publik ya. Nah, itu bakat. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari seperti saya katakan tadi. Jadi Anda yang misalkan sekarang, aduh saya kalau bicara di depan publik tuh deg-degan dan sebagainya, Anda belajar saja sekarang gitu loh. Tujuan Anda misalkan hanya untuk nanti presentasi tugas akhir, ya Anda persiapkan. Karena kalau kita memang mempersiapkan ya, dengan memahami apa tujuan dari kita berbicara di depan publik itu pasti akan bisa. Jadi tidak benar kalau misalkan, aduh saya itu pasti tidak bisa. Kalau Anda sudah mengatakan saya tidak bisa, ya pasti tidak bisa. Tapi kalau Anda mengatakan bisa, pasti bisa begitu ya. Jadi bagaimana kedahsyatan orang berbicara di depan publik itu bisa mempengaruhi masyarakat, itu sudah terbukti ya. Misalkan kalau yang kemarin itu Erdogan itu ya, Presiden Turki kan. Nah, bagaimana Presiden Turki dengan setelah sholat subuhnya itu dia bisa mempengaruhi rakyatnya akhirnya untuk kembali lagi mendukung dirinya ya, misalkan menentang rezim yang mau menggulingkan pemerintahannya, itu karena pidatonya. Kalau Soekarno kan sudah terbukti ya, Soekarno itu terbukti dengan pidatonya dia bisa menggerakkan rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri dan menentang agresi Belanda kedua, misalkan lewat Bung Tomo tuh, yang agresi kedua tuh Bung Tomo kan ya, Bung Tomo lewat pidatonya juga itu bisa mengobarkan rakyat untuk menentang agresi Belanda kedua misalkan. Jadi banyak sekali sukses di dunia ini yang memang berasal Jadi banyak sekali orang yang karena kemampuannya berpidato itu bisa mengubah dunia ya, katakanlah. Kalau kemarin ubahlah dunia mulai dari tempat tidur ya, itu Anda lihat yang berpidatonya juga luar biasa ya. Kalau Anda nanti coba cari pidatonya MacArthur itu ya di Perang Dunia Kedua, itu juga luar biasa begitu ya. Nah, itu adalah keberhasilan melalui komunikasi orang bisa mempengaruhi atau juga mengubah dunia begitu ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari ketika kita memang diperlukan untuk bicara di depan publik ya. Nah, sebetulnya dari sekian aturan tadi yang disampaikan oleh Mila dan Siva ya, ini ada yang paling penting ketika kita mau presentasi. Ya. Jadi ini kalau tujuan presentasi itu ada 3 ya, sehingga jenisnya ada presentasi informatif, presentasi persuasif, dan presentasi rekreatif ya. Kalau presentasi tujuannya memberitahukan itu adalah tadi presentasi informatif. Kalau tujuannya mempengaruhi itu presentasi imperatif. Kalau tujuannya menghibur itu presentasi rekreatif ya. Jadi stand up comedy tapi yang dulu ya, yang awal-awal itu sama dengan presentasi juga, presentasi rekreatif ya.
Sudah terlihat kan ya? Nah ini yang saya ingin sampaikan pada Anda. Oh kok masih di situ? Dulu udah saya ubah ke sini. Ya. Tadi saya katakan bahwa presentasi ilmiah itu memerlukan etika-etika tertentu. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mila dan Siva ya. Nah, tapi sebetulnya dari sekian ya aturan-aturan atau etika-etika presentasi ini akan bermula dari penguasaan materi. Jadi kalau kita menguasai materi, jadi kalau kita menguasai materi, unsur lain itu bisa kita kendalikan. Ya. Tapi kalau kita tidak menguasai materi apa yang mau disampaikan, maka unsur lain itu nanti akan justru menjadi penghambat informasi yang mau kita sampaikan. Begitu. Ya. Dengan kita menguasai materi, ada keyakinan dalam diri kita yang akan kita sampaikan. Dengan menguasai materi, suara kita akan dilafalkan dengan tegas, dengan jelas. Dengan menguasai materi, kita tidak akan laku lajak, tidak akan overacting, tidak akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Karena apa? Kita menguasai materi. Dengan menguasai materi, kita tidak akan membaca slide atau naskah yang kita bawa. Dan tentu kita akan berkomunikasi seolah layaknya kita berbicara dengan audiens atau dengan halayak itu. Karena apa? Ada kontak mata kita. Tapi kalau tidak kita menguasai materi, ada keraguan dalam diri kita. Sehingga apa? Suara kita tidak tegas, suara kita tidak meyakinkan. Mungkin lebih bahayanya lagi kalau yang muncul adalah akhirnya begitu ya. Karena apa? Tadi tidak menguasai materi. Gitu. Kemudian kalau kita tidak menguasai materi untuk mengalihkan ke tidak penguasaan materi itu, akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan atau laku lajak tadi, overacting dengan apa yang kita sampaikan. Apakah mungkin Anda overacting dengan gerak tubuh Anda, gestur Anda, atau Anda overacting dengan media yang Anda gunakan, misalkan Anda memain-mainkan kursor, atau Anda juga memain-mainkan pointer, kalau Anda gunakan pointer, mungkin seperti itu. Ya. Nah, jadi yang paling penting ketika kita mau presentasi itu adalah kita menguasai materi. Dengan kita menguasai materi, ya seolah-olah kita berkomunikasi, bercerita dengan halayak itu. Nah kan beda, kalau kita bercerita ya, kita ngobrol istilahnya lah, katakanlah kita bercakap-cakap dengan, kan kita tanpa lagi berpikir lagi apa-apa, tapi spontanitas saja terus ya, akan terjadi dialog seperti itu. Kemudian kita juga kan berani menatap orang yang kita ajak bicara. Nah sama ketika kita mau presentasi, hanya sekarang yang diajak bicaranya adalah audiens atau halayak lebih banyak dari yang Anda ketika berdialog satu atau dua orang itu. Maka tetap pasti Anda, kalau Anda menguasai materi, Anda akan dengan mudah menyampaikan apa yang akan Anda informasikan, kemudian akan terjadi kontak mata, akan terjadi suara yang dengan penuh keyakinan, dan sebagainya. Jadi kuncinya di sini, di penguasaan materi. Nah, kalau sudah kita kuasai materi, baru tuh tadi aturan-aturan tadi itu kita terapkan. Ya, misalkan di sini, jadi ini teknik berbicara di depan publik ya. Yang pertama tuh sudah saya jelaskan tadi, kuasai materi. Kemudian yang kedua adalah Anda melakukan pembukaan yang menarik. Saya lupa ya dari siapa itu. Entah dari The Potter atau siapa, saya pernah membaca gini. 2 menit di awal akan menentukan menit-menit berikutnya Anda berpresentasi. 2 menit di awal. Jadi kalau awal Anda menarik, maka orang akan tertarik untuk mengikuti presentasi Anda selanjutnya. Tapi kalau di awal Anda sudah tidak menarik, di awal Anda sudah membosankan, maka orang mungkin tetap mengikuti presentasi Anda, tapi dia tidak akan memperhatikan Anda. Jadi dia tetap ada di situ, tapi tidak memperhatikan. Dia mungkin tetap membuka HP-nya dan sebagainya. Anda presentasi, dia ada di situ, tapi dia tidak memperhatikan Anda. Atau yang paling ekstrem adalah dia meninggalkan ruangan untuk tidak mendengarkan Anda berpresentasi. Jadi buat pembukaan yang menarik.
Maka tadi dikatakan, jangan mengawali sapaan presentasi dengan permintaan maaf. Kalau Anda memang tidak siap, Anda tahu mau ada kesalahan, ya nggak usah presentasi, kan gitu loh logikanya. Nah, jadi jangan melakukan itu. Anda ketika Anda mau presentasi, Anda harus sudah siap. Anda sudah yakin apa yang disampaikan pada orang lain. Gitu. Nah, pembukaan yang menarik ini kan bisa dengan berbagai cara, tadi sudah disampaikan. Mungkin kita, kalau membuka dengan menyampaikan topik itu kan udah biasa ya. Tidak tertarik lagi kita bisa. Baik saudara-saudara, saya akan menyampaikan materi tentang cara berbicara di depan publik. Itu kan sudah biasa. Ditayangkan slide aja orang mengerti. Tapi mungkin kita bisa membuka misalkan dengan menghubungkan topik dengan peristiwa yang aktual. Ya. Misalkan Anda mau membahas tentang pentingnya perencanaan sebuah bangunan misalkan dan pelaksanaan pentingnya pelaksanaan mengikuti rancangan yang sudah dibuat misalkan. Ya. Mungkin apa yang paling aktual? Oh, tentang runtuhnya misalkan pembangunan jalan tol di Bogor itu kan masih tahun lalu tuh ya misalkan ya. Atau misalkan tahun ini apa ada kejadian yang kaitan dengan misalkan suatu pembangunan yang tidak mengikuti desain atau rancangan yang sudah dibuat sehingga akhirnya belum juga jadi sudah roboh. Nah, berita aktual itu yang diungkapkan misalkan. Ya, sehingga orang akan tertarik. Oh iya, orang belum tertarik pada topik Anda, tapi orang tertarik dulu pada peristiwa yang Anda ungkapkan, kan, gitu ya. Misalkan sehingga dia akan memperhatikan. Saya pernah misalkan gini, ada mahasiswa mau menjelaskan tentang turbulensi ya, kesenjangan udara itu ya di dalam pesawat misalnya. Nah, ketika dia mau menjelaskan tentang turbulensi, yang dia tayangkan di dalam slide pertamanya adalah gambar kecelakaan Batavia Air di Bali itu, yang sore hari itu, jam 18 itu. Waktu itu tahun berapa ya, saya lupa itu. Nah, dia tayangkan aja gitu. Teman-teman, coba perhatikan pesawat ini misalnya. Terus dia lihat, kan yang lihat tuh, itu kecelakaan di mana kan gitu. Yang tidak tahu berita itu tadi sorenya ya, karena itu kuliah pukul 7 begitu, yang tidak tahu berita tentang Batavia tergelincir, itu dia akan bertanya kan, di mana gitu. Kemudian dia jelaskan, gambar ini adalah tentang pesawat Batavia Air yang mengalami kecelakaan kemarin sore pukul 18 di Bali. Nah, dia tidak akan membahas tentang kecelakaannya gitu loh. Tapi salah satu unsur dari kecelakaan adalah kecelakaan pesawat ini bisa disebabkan oleh adanya turbulensi. Nah, dia menjelaskan turbulensi pada mesin. Bukan pada mesin pesawat, tapi pada mesin. Artinya di awal dia sudah bisa menarik perhatian pendengar untuk mengikuti apa yang mau dia sampaikan begitu. Ya, nah itu jadi menghubungkan dengan peristiwa aktual pembukaannya. Atau bisa juga pembukaan menarik dihubungkan dengan pernyataan seseorang misalkan, ya. Dulu di mahasiswa kedokteran, ya, ada mahasiswa yang menayangkan slide. Dulu kan tidak ada laptop dan sebagainya, jadi kalau presentasi itu pakai OHP itu ya, pakai OHP proyektor, jadi dia buat slide gitu. Ada mahasiswa membuat slide tentang berita di surat kabar. 85% remaja Bandung sudah melakukan seks bebas. Siapa yang nggak kaget semua orang melihat tulisan itu ya. Jadi dia mengutip pernyataan dari surat kabar. Pernyataan ini saya dapatkan dari surat kabar tanggal sekian, pikiran rakyat tanggal sekian. Ramai kan orang, aduh gitu ya. Sampai saya juga istighfar, saya waktu itu punya anak remaja. Aduh jangan-jangan anak saya ya mudah-mudahan tidak termasuk ke yang 85% itu, saya katakan gitu ya dalam hati saya. Nah, yang dia akan jelaskan tidak ada kaitan dengan masalah seks bebas itu. Jadi si mahasiswa itu menarik perhatian dulu, 85% remaja Bandung sudah melakukan seks bebas begitu ya. Nah, dikatakan bahwa salah satu penyebab, salah satu yang disebabkan oleh melakukan seks bebas ini masalah AIDS itu. Nah, dia jelaskanlah tentang AIDS. Kalau langsung diungkapkan tentang AIDS, bagi mahasiswa kedokteran AIDS itu sama penyakit dengan, nggak beda dengan kurap, nggak beda dengan sakit perut, nggak beda dengan yang lain yang perlu ditangani, perlu diobati. Gitu. Kemudian dia jelaskan tentang AIDS. Jadi itulah cara-cara menarik perhatian. Jadi Anda tadi bisa ya, ada berbagai cara untuk menarik perhatian. Mungkin bagi Anda yang humoris, Anda bisa dengan mengungkapkan humor misalkan. Tapi kalau tidak jangan ya nanti Anda dibilang garing lagi oleh teman-teman ya. Misalkan kalau yang
humoris tuh bisa membuka pidato, mengawalinya dengan mengungkapkan sebuah humor misalkan ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah membuat pembukaan yang menarik sehingga menit-menit awal itu akan akan mempengaruhi menit-menit berikutnya begitu ya. Kemudian kontak mata. Saya katakan tadi, berbicara di depan publik itu tidak berbeda dengan Anda berbicara dengan teman atau dengan teman bicara Anda. Jadi harus ada kontak mata. Harus dilihat tuh, ya, yang di belakang, di depan, di samping, kiri, kanan. Jadi Anda tidak terfokus pada slide yang Anda tayangkan, tidak terfokus pada orang di depan saja, ya, atau Anda asik dengan laptop Anda, tidak begitu. Tapi ketika ada presentasi, pandang mereka itu. Ada kontak mata. Makanya hindarkan tadi ya, membaca teks katanya itu adalah metode yang paling tidak baik di antara yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kontak mata ini harus ada sehingga orang merasa diajak berbicara oleh Anda ya. Kemudian ini nih, jangan membaca. Karena orang-orang tuh pasti apalagi presentasi ini tuh udah orang-orang pandai membaca, orang-orang yang sudah bisa membaca begitu. Tapi jelaskan, slide itu hanyalah panduan untuk Anda menyampaikan urutannya supaya sistematis, panduan supaya tidak ada materi yang tertinggal. Nah, itu jangan dibacakan. Makanya tadi, hindarkan membuat slide yang padat dengan tulisan. Makanya PPT sudah memberikan di sana, ada bagan. Apakah mau diagram alir, mau singkal, mau piramid, mau klimaks, dan sebagainya. Itu yang kita manfaatkan. Sehingga kalau kita membuat dengan kata-kata kunci saja, atau tadi PowerPoint, artinya poin-poin yang bisa mempengaruhi dengan kuat, nah kita akan menjelaskan. Kalau sudah menjelaskan pasti dengan intonasi yang kita atur. Kalau membacakan datar. Ya. Jadi jangan membaca ketika Anda presentasi, tapi Anda bertuturlah, berceritalah katakanlah seperti itu. Ya. Kemudian hindari gerakan yang tidak perlu atau laku lajak tadi. Misalkan Anda yang kadang-kadang ada yang presentasi suka pegang-pegang hidung begitu ya. Ada juga misalkan yang sering membetulkan kerudung kalau yang perempuan misalkan. Atau yang laki-laki Anda memasukkan tangan Anda ke dalam saku. Apakah saku celana atau saku jaket Anda atau jas Anda. Itu jangan dilakukan. Mengapa? Tidak boleh presentasi itu memasukkan tangan ke dalam saku celana atau saku jaket Anda atau jas Anda. Ada yang tahu? Itu paling dilarang. Ada yang tahu nggak? Biasanya ini dilakukan laki-laki ya, yang sering kalau perempuan kan jarang menggunakan celana panjang atau kalau mungkin Anda nanti ketika menggunakan blazer. Ya. Itu jangan tuh memasukkan tangan ke dalam saku celana atau ke dalam saku jas Anda, jaket Anda. Ada yang tahu nggak mengapa tidak boleh? Sikap tidak formal. Dani, kenapa Dani? Termasuk sikap yang tidak formal. Kurang tepat, Mila? Kayak dirasa Mila? kalau bahasa sekarang mah belagu gitu, Bu. Jadi sombong. Iya. Nah, betul. Itu menunjukkan Anda sudah meremehkan pendengar. Anda sombong. Makanya tidak boleh ketika presentasi kita memasukkan tangan kita ke dalam saku celana. Jadi kita sudah menganggap remeh atau pendengar merasa dianggap remeh oleh Anda dengan Anda bersikap seperti itu. Itu harus kita hindarkan gerakan seperti itu. Ya. Nah, apalagi kalau Anda misalkan terlalu sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Nah, itu kita harus menghindari gerakan-gerakan yang tidak perlu dalam presentasi. Ya, ini adalah teknik secara umum kalau kita berbicara di depan publik ya. Apakah mau khotbah? Kalau khotbah itu berarti berbicara di depan publik tentang apa? Tentang hal keagamaan, istilahnya khotbah. Bicara di depan publik tentang keilmuan, istilahnya tadi presentasi ilmiah. Berbicara di depan publik untuk mempengaruhi dengan kuat massa, itu adalah pidato. Ya. Kemudian ada lagi berbicara depan publik tentang apa itu namanya? Ada satu lagi saya lupa.
dalam forum tertentu misalkan ya, itu namanya adalah apa sih? Aduh saya lupa namanya itu. Jadi ada nama istilah-istilah untuk berbicara di depan publik begitu ya. Nah istilah berbicara di depan publik tentang keilmuan itu dikatakan dengan istilah presentasi ilmiah ya. Nah jadi jenisnya macam-macam bergantung pada topik, bergantung pada sasaran presentasi. Ini misalkan beberapa contoh gerakan yang harus Anda hindari ya ketika presentasi. Ya. Ini nih yang sering dilakukan mahasiswa ketika presentasi memegang naskah. Ketika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan, ketika Anda lupa, akhirnya naskahnya dipakai menutup. Atau kalau yang laki-laki biasanya si naskah akhirnya digulung-gulung gitu ya. Misalkan ini naskah misalkan ya. Akhirnya naskah ini ketika Anda misalkan presentasi menjadi seperti ini atau sering dipegang-pegang dibegini-beginikan ya misalkan. Nah itu juga tidak boleh ya. Apalagi kalau misalkan seperti ini ya. Ini terlihat suatu kesombongan ya misalkan seperti ini. Nah itu tidak boleh kita lakukan ya. Nah, kemudian yang harus kita pahami juga tentang bagaimana efektivitas orang berkomunikasi ya. Nah, jadi ini, bayangkan kata-kata ketika kita presentasi itu diingat oleh pendengar itu hanya 7%. Akan diingat itu, hanya 7%. Yang banyaknya adalah gestur bahasa tubuh. Jadi bagaimana bahasa tubuh termasuk ekspresi, termasuk tadi misalkan gerakan Anda, kemudian cara Anda misalkan mengangguk dan sebagainya itu bisa meyakinkan ya apa yang Anda sampaikan sehingga dia ingat gitu. Kan kalau kita lihat Soekarno apa gerak tubuh yang sering dia lakukan? Tangan ke atas dengan telunjuk begini kan, Soekarno itu ya misalkan. Jadi orang ingat Soekarno ketika apa yang ditekankannya dia mesti tangannya akan menunjuk-nunjuk ke atas itu. Ya. Oh disitulah yang dipentingkan, disitulah dia ingat gerakan tubuh sehingga orang ingat apa yang disampaikan, ingat pada kata-katanya. Kemudian misalkan Bung Tomo dengan mengepalkan tangannya, misalkan. Ya. Jadi gestur atau bahasa tubuh itu akan diingat orang sehingga dia akan ingat kepada apa yang disampaikan. Tapi hati-hati jangan laku lajang tadi. Jangan overacting gitu. Ya. Nah, kemudian intonasi. Intonasi itu apa yang dia dengar, itu akan mempengaruhi pendengar itu 38%. Jadi, Evita Peron itu berhasilnya di situ, di intonasi. Setiap kata dengan katanya itu disampaikan oleh Evita Peron itu dengan penuh dengan intonasi yang tepat, dengan penuh kewibawaan dia sampaikan. Jadi pidato 10 menit, intonasinya meyakinkan, diingat apa yang disampaikannya. Gitu. Ya, karena apa? Ternyata dalam dunia komunikasi, kata-kata itu hanya diingat oleh pendengar itu hanya 7%. Nah, jadi inilah yang akan membantu komunikasi Anda, informasi yang Anda sampaikan kepada pembaca adalah gestur dan intonasi. Nah, kalau yang lainnya, saya kira tadi sudah disampaikan ya. Jadi bagaimana misalkan kita harus membuat penampilan slide dan sebagainya. Saya kira ini saya tidak akan ulang lagi karena tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Mila dan Siva ya. Memang betul ketika kita membuat slide atau juga media yang membantu komunikasi ya, itu yang pertama harus kita perhatikan misalkan unsur keinformatifan, kejelasan, kemenarikan ya misalkan itu harus kita kejelasan itu istilah lainnya kekomunikatifan. Jadi harus komunikatif apa yang kita sampaikan ya. Jadi di sini misalkan untuk supaya 3 hal tadi tercapai ya, informatif, komunikatif dan menarik itu gunakan ilustrasi dan animasi. Tapi hati-hati ilustrasi dan animasi ini harus mendukung pada informasi ya. Jangan tidak mendukung pada informasi. Misalkan dulu ada mahasiswa membahas tentang bahaya merokok begitu ya. Nah, ketika ditampilkan ada gambar bayi ya yang duduk gitu, kemudian merokok itu mungkin Anda pernah lihat animasi itu ya, asapnya keluar kemudian lain. Pertama emang menarik
ya, artinya semua tertawa gitu. Tapi kalau itu ditampilkan di setiap slide kan akan mengganggu itu ya. Nah, jadi animasi dan ilustrasi ini harus mendukung pada informasi begitu. Jadi kalau Anda misalkan mau menjelaskan tentang kerusakan lingkungan, ya berarti Anda harus mempunyai gambar bagaimana lingkungan yang rusak itu. Anda mau menjelaskan tentang misalkan green building misalkan, nah bagaimana Anda tampilkan sebuah bangunan yang memperhatikan aspek green building itu. Jadi di sana ilustrasinya itu memberikan mendukung pada informasi yang disampaikan, gitu, ya. Kemudian tampilkan dalam yang kata yang sangat sederhana misalkan ya. Jadi kata-kata itu intinya saja. Seperti saya katakan tadi, PowerPoint itu sudah membantu kita misalkan, oh ini harus dalam bentuk diagram pen, misalkan ini harus dalam diagram yang sistematis, ini harus dalam bentuk piramida. Nah, kalau Anda membuat dengan bantuan itu, tentu Anda tidak akan berkalimat. Anda akan menggunakan kata-kata saja ya, sehingga kita nanti tidak terjebak membaca, tapi kita bisa menjelaskan ya. Kemudian buat sesuatu yang mudah untuk dipahami ya dan dimengerti. Jadi kalau misalkan tadi ini contoh di sini kata-kata lebih banyak kan bisa dengan diagram, itu akan lebih mudah dipahami misalnya. Ya. Untuk yang lainnya silakan Anda bisa membaca dari buku atau Anda bisa nanti meminta slide atau PPT yang dibuat oleh Mila dan Aulia. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya sampaikan tentang tugas membuat presentasi ini ya. Ibu izin bertanya, ya. Boleh, tapi enggak tentang presentasi, Bu. Tentang apa? Tentang pembuatan makalah. Ya, silakan. Bu, atau gini aja, kita tuntaskan sebentar. Kita tuntaskan presentasi dulu, nanti kita buka dialog ya untuk hal lainnya ya. Oh, iya. Bisa? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini tentang tugas yang harus Anda buat dengan kaitan video presentasi ya, karena kita hari ini kan kehilangan 3 minggu pertemuan ya. Jadi nanti Anda membuat tugas presentasinya seperti ini. Ya. Ini kompetensi yang ingin dicapai dengan praktikum presentasi ini ya, atau praktik presentasi ini, silakan nanti Anda baca. Kemudian petunjuknya, presentasikan proposal atau laporan ilmiah. Ini ya, makalah yang Anda buat pada tugas praktikum atau praktikum 3 yang lalu ya. Kemudian presentasi Anda buat di sini, ini karena untuk yang langsung ya. Presentasi secara bergiliran dengan waktu 10 menit dengan memperhatikan unsur-unsur penilaian di bawah ini. Jadi sekarang Anda membuat presentasi ya dengan waktu untuk 10 menit dengan memperhatikan unsur penilaian ini. Jadi yang dinilai adalah pertama penguasaan materi. Ini memang bobotnya kecil ya, 15. Karena kita kan mata kuliahnya adalah RTTI. Jadi ini memang kecil. Di sini 15 ini akan terbagi atas sistematika, jadi bagaimana urutan Anda menyampaikan isi, kemudian dengan isinya, hanya 15. Nah, kemudian penggunaan bahasa ini yang paling besar. Jadi kalimat yang Anda sampaikan itu tepat atau tidak, pilihan katanya menunjukkan keilmuan atau tidak, intonasi yang Anda sampaikan itu tepat atau tidak, maka ini 60. Untuk media ini pun hanya 15, jadi tentang keterbacaan, atau juga ini adalah keinformatifan, kemudian kemenarikan itu komunikatifan dan kesesuaian ya. Tentang keinformatifan, kemenarikan dan kekomunikatifan, kesesuaian ini ya. Kemudian di sini ada penampilan. Penampilan dibedakan antara penilaian untuk pakaian dan gerak tubuh ya. Jadi perinciannya adalah seperti ini. Nah, ini yang akan menjadikan Anda panduan ketika Anda mau membuat tugas presentasi ini, dilihatlah unsur ini yang akan diberi penilaiannya begitu. Ya. Jadi Anda buat presentasi untuk sekira 10 menit ya, dari proposal Anda atau dari makalah Anda.
Kalau nanti kan dalam tugas akhir tentu kan akan lebih luas dari makalah yang Anda buat ya. Presentasi Anda walaupun untuk sidang tugas akhir itu 2 kali 60 menit, Anda presentasinya hanya diberi waktu 10 menit, 20 menit gitu. 20 menit. Jadi bagaimana Anda bisa mengefektifkan waktu 20 menit untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas akhir Anda begitu ya. Nah, sekarang kita coba proposal itu kan simple, makalah juga simple, maka sekira 10 menit ya. Kalau lebih 2-3 menit tidak apa-apa, tapi jangan sampai akhirnya jadi 20 menit presentasi Anda. Atau sangat cepat, Anda 5 menit sudah selesai misalkan, itu pun tidak benar ya. Jadi Anda harus betul-betul mengefektifkan waktu yang disediakan ya oleh misalkan penyelenggara ketika Anda harus presentasi ilmiah begitu ya. Nah, itu untuk tugasnya. Jadi tugas presentasi ini nanti dikumpulkan dengan tenggat waktu adalah, ya kalau saya sih inginnya Anda lebih cepat membuat dalam minggu depan selesai itu akan lebih baik ya. Tapi kita ada dua tugas kan yang harus Anda lakukan, yaitu membuat makalah dan membuat presentasi. Ini semuanya individu ya tugasnya. Nah, maka ini nanti untuk makalah kan sudah Anda kerjakan terus ya dari awal itu. Tenggat waktunya adalah minggu depan ya, berarti tanggal berapa sebentar. Nanti saya buat di Google Classroom. Bisa kan kalau untuk membuat makalah kita selesaikan minggu depan itu apa bulan? Juli ya. Sebentar. Jadi untuk tugas akhir, untuk makalah nanti saya buat tenggat waktunya adalah tanggal 10. Sedangkan untuk pidato tenggat waktunya adalah tanggal 17. Ya, bisa ya dibuat itu? Kan kita kalau nggak salah ujian itu tanggal 26 Juli. Ibu maaf Jadi, sebelumnya. Ya, kalau untuk makalah itu kemarin Ibu pernah nyampein tuh berdua kayak yang kelompok proposal, Bu. Oh gitu? Iya. Wah, ya nggak apa-apa lah kalau gitu. Jadi makalah masih berdua, tapi kalau presentasi sendiri-sendiri ya. Anda bisa saja materinya sama, tapi cara presentasi itu kan akan berbeda. Ya. Oh, saya nggak lihat, dikira saya perorangan yang membuat. Saya dalam pikiran saya tuh kalau proposal ya berdua-berdua, kalau makalah udah sendiri. Tapi ternyata dalam RPS-nya makalah juga berdua ya. Yang lain? Soalnya biasanya tuh makalah sendiri-sendiri. Ya, kalau proposal berdua, kalau makalah itu biasanya sendiri-sendiri gitu. Walaupun dari proposal yang sama. Dari proposal yang sama belum tentu isi makalahnya akan dalam penulisannya ya itu akan sama begitu. Tapi nggak apa-apa lah kalau memang makalah juga dibuat berdua, tidak mengapa. Tapi presentasi individu ya, sehingga saya bisa betul-betul menilai objektivitas Anda sendiri begitu. Paham tidak dengan tugasnya? Iya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, terima kasih ya. Selamat mengerjakan nanti presentasi. Kemudian presentasinya terlihat seluruh tubuh ya, jangan hanya Anda duduk gitu. Saya ingin seperti Anda presentasi tugas akhir aja, Anda berdiri begitu. Kalau kakinya tidak terlihat, tidak apa-apalah gitu ya, misalkan dari lutut ke atas. Tapi saya minta Anda tidak presentasinya duduk, ya, tapi Anda presentasinya berdiri. Ya, sehingga Anda mungkin bisa meminta bantuan adik Anda misalkan menayangkan slide-nya atau slide-nya oleh Anda dioperasionalkan, tapi adik Anda yang memegang kameranya misalkan seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang presentasi? Ibu kalau untuk tidak ada tugas ya, Pak? Fitra mau tanya apa, Fitra? Maaf terpotong oleh Ibu. Iya, Ibu, sebelum ke makalah, mau nanya yang untuk presentasi dulu, untuk pakaiannya menggunakan jaster gitu atau gimana, Bu? Ya, tentu saja gini, sebentar. Ini habis baterainya. Oh.
Ya, presentasi ilmiah itu memerlukan keformalan ya, Fitra ya. Jadi silakan Anda berpenampilan formal, apakah mau menggunakan jas alma mater boleh, atau Anda mau menggunakan blazer dan yang lainnya silakan. Ya. Itu Fitra. Oh iya, baik. Ada lagi? Tadi Iqbal mau tanya apa, Iqbal? Iqbal? Ya Bu. Tanya apa tadi? Mau tanya apa? Sama kayak Fitra Bu, mengenai pakaian sudah terjawab. Sudah terjawab ya, baik. Kalau presentasi tidak ada yang ditanyakan, silakan untuk bertanya makalah. Iya Bu, izin untuk memastikan kembali mengenai pembuatan makalah tuh untuk bagian kelengkapan awal tuh kan kalau untuk proposal kemarin tuh menggunakan ikhtisar, tidak ada abstrak. Kalau untuk makalah menggunakan abstrak atau ikhtisar Bu, sama satu lagi Bu, untuk bab pendahuluannya isinya tuh sama kayak proposal kemarin atau ada yang berbeda Bu? Terima kasih. Makalah itu Anda boleh berorientasi pada proposal, tapi boleh juga Anda tidak berorientasi pada proposal ya. Jadi tentu saja kalau Anda memang berorientasi proposal, tidak akan berbeda jauh, tapi hati-hati. Kalau di dalam proposal itu kan pada umumnya akan kalimatnya itu ya. Kalau di dalam makalah kan berarti sudah dilakukan. Kadang-kadang kita sering gini, membuat, ini mahasiswa yang tugas akhir ya, biasanya gini, karena isinya tidak berbeda jauh, tidak ada perubahan yang mendasar misalkan dari proposal bab 1 pendahuluan, dipindahkan saja bab 1 pendahuluan ke dalam bab 1 tugas akhir. Nah, padahal dia lupa di dalam proposal itu kan rencana, maka di sana akan tertera misalkan akan dilakukan. Nah, kalau misalkan di dalam laporan itu jangan muncul lagi kata akan, tapi harusnya telah dilakukan ya. Nah, jadi itu perubahan itu harus hati-hati kalau Anda mengopi paste dari proposal begitu ya. Substansinya tentu akan sama, tapi stylenya atau teknik atau gaya berbahasanya tentu saja harusnya berbeda gitu antara proposal dengan laporan ilmiah. Begitu Fitra. Jadi Bu untuk di makalah tuh menggunakan abstrak aja atau? Iya, tentu saja abstrak kan, karena abstrak berisikan tentang hal-hal penting yang telah dilakukan ya. Kalau di dalam proposal ikhtisar dari rencana kegiatan. Begitu Fitra. Oh iya, baik Bu, paham. Terima kasih Bu. Ya. Anda tidak menutup kemungkinannya kalau buat makalah ingin sendiri-sendiri, boleh ya. Tidak berdua juga. Dengan dasar misalkan proposal yang sama tidak jadi masalah. Atau Anda mengungkapkan topik yang baru tidak jadi masalah. Ada lagi? Ibu mau bertanya. Ya, Puji, silahkan. Ibu kan saya sama Trina tuh ingin melanjutkan makalahnya itu dari proposal, tapi di proposal tuh kan kita tuh ngebahasnya tuh tentang penilaian kondisi gedung A, terus dibandingin sama undang-undang gitu kan. Nah terus nanti kalau misalnya ada tentang kondisi gedung A, berarti harus ke sana gitu Bu ngeliat apa gimana? Kan kata Ibu makalah nggak usah ngeliat juga. Ya, makalah itu kan data menurut literatur ya. Nah, sekarang berarti kan kalau Anda membuat literatur, Anda bisa memperoleh enggak tentang kondisi gedung A, kan gitu ya. Nah, masalahnya Anda tidak punya laporan dari bagian perawatannya, gedung dan perawatan. Itu urusan Pamutar tuh di sipil itu ya, misalkan. Gini aja, mungkin objek penelitiannya diganti sajalah data yang bisa diperoleh menurut literatur. Jadi jangan gedung A gitu Puji. Bisa nggak itu? Ya misalkan ada laporan pembangunan jalan tol misalkan ya, misal gitu loh. Nah itu kan bisa diperoleh ya dari lamannya Departemen PU itu begitu ya. Atau gini, Anda ibaratkan kan Anda sudah tahu tuh gedung A itu seperti apa ya. Nah, udah berdasarkan itu aja kalau tidak. Anda kan pernah kuliah di gedung A kan? Nah, apa aja yang Anda ingat tentang kondisi gedung A gitu loh. Ya, lantainya yang ada yang sudah mulai bergelembung kan? Ya,
Iya, Bu. Itu kemudian ada kaca nako yang tidak bisa dibuka kan? Iya, Bu. Ya, ada pintu yang tidak bisa ditutup. Nah, itu aja lah. Jadi datanya menurut pengalaman empiris Anda. Bu, kalau Gitu. misalnya tentang, kan ada kayak persyaratan ukuran, sedangkan kan kitanya nggak tahu gitu ukuran pintunya misalnya berapa, itu gimana Bu kalau yang kayak gitu? Ya diibaratkan aja lah, mungkin ya. Satu gedung, satu ruangan itu ibaratnya berapa kali berapa begitulah, karena memang kondisi kita nggak bisa ya. Atau Anda coba buka denah Polban. Kan ada tuh layout denah Polban ya. Nah, mungkin Anda bisa melihat tuh dari peta denah Polban, ada skalanya, Anda bisa ukur dari situ. Gitu ya, Puji ya? Bertanya, Ibu, kalau misalnya sebentar ya, Puji dulu nih. Seperti Puji, Bu. Oh, sama satu kelompok. Satu kelompok. Ya. Kalau misalnya ada literatur yang membahas topiknya sama, cuman beda lokasi juga gitu, boleh ya, Bu? Bisa. Ya, tapi nanti dalam penelitian kan memang bisa terjadi seperti itu ya. Tapi di sini memang kita perlu kehati-hatian, jangan sampai karya kita itu memplagiasi dari karya orang lain begitu. Memang roadmap penelitian itu akan seperti itu. Misalkan gini loh, membahas tentang tadi green building ya, misalkan, oh ini green building di lantai 10, ini green building di perumahan, ini green building di convention. Nah itu. Jadi kan topiknya intinya sama tentang green building, tapi objeknya berbeda. Nah disinilah perlu kehati-hatian, jangan sampai kita terjebak pada plagiasi. Paham Trina? Paham, Bu. Ya, jadi bisa. Ada lagi? Misalkan kan pernah dulu ada mahasiswa kelas mana ya, perawatan gedung H, Anda ya, misalnya Anda baca TA itu ya tentang bagaimana rencana perawatan untuk gedung H itu. Nah sekarang kan ganti gedungnya dengan gedung A misalkan, pasti sistematikanya akan sama. Langkah-langkah perawatan gedung itu yang harus dilakukan kan ada suatu teorinya. Kalau teorinya yang dirujuk sama, pasti langkahnya akan sama. Kecuali kalau teori yang dirujuknya berbeda kan begitu. Nah, disinilah sebetulnya kita bisa objek sama, tapi mungkin kita gunakan metodenya berbeda gitu. Seperti itu. Itulah riset ya. Jadi ada roadmap tentang green building, ada roadmap tentang perawatan gitu. Paham? Trina dan Puji? Paham, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya berharap nanti tugas-tugas yang Anda buat itu membuat saya tercengang gitu ya, kagum gitu ya, waduh luar biasa ini misalnya. Atau juga saya mendapatkan calon-calon orator dari kelas ini dengan melihat tayangan video Anda begitu ya. Di tahun lalu misalkan ada laporan pembuatan makalah siapa ya, Tias atau siapa itu cukup baik, kemudian juga ada siapa itu yang presentasi itu saya katakan, oh Anda udah bisa jadi dosen deh, saya katakan begitu ya. Jadi saya kagum sekali dengan cara penampilan presentasinya. Jadi saya berharap juga dari kelas ini saya akan mendapatkan video-video yang bisa saya tayang ulangkan kepada adik kelas misalkan ya, atau pada saat saya misalkan diminta untuk menjadi pembicara, bagaimana bicara di depan publik. Jadi saya bisa tayangkan Anda, oh ini loh misalkan cara berpidato yang baik contohnya misalkan begitu. Tapi biasanya saya minta izin juga pada Anda ya. Kemudian untuk bahan ujian yang akan dikeluarkan saat UAS adalah semua materi setelah UTS. Jadi materi sampai kepada UTS itu kan hasil Anda sudah cukup baik ya. Sudah lihat hasil UTS-nya belum? Sudah bisa dilihat di sistem informasi? Enggak ada, Bu. Belum? Belum, nggak ada. Oh, padahal udah lama loh. Nilainya kan saya katakan cukup baik ya nilai Anda itu. Jadi saya tidak akan mengulang materi yang sebelum UTS. Jadi materi kita fokus ke dalam penulisan daftar pustaka ya, kelengkapan akhir, pengorganisasian laporan ya, ke dalam pengorganisasian, kemudian ke konvensi naskah, kemudian ke
kalimat, dan terakhir adalah presentasi, begitu ya, fokusnya ke seperti itu. Jadi penulisan laporan ilmiah, kemudian ke pengorganisasiannya, ke konvensi naskahnya, ke kalimatnya, kemudian ke presentasi ya, cara menyajikannya. Itu materi UTS ya kita. Saya belum tergambarkan apakah formatnya akan objektif test atau subjektif test ya. Tapi nanti media yang akan digunakannya samalah seperti yang lalu, kita akan menggunakan GCL saja ya, Google Classroom. Itu saja untuk bahan UAS kita. Nah, kemudian untuk evaluasi dari perkuliahan ini, saya akan mengirimkan kuesioner ya, untuk memperoleh informasi bagaimana seharusnya pelaksanaan perkuliahan ini, itu melalui WA. Jadi ada Google Form yang harus Anda isi. Saya mohon Anda mengisinya, kemudian saya harapkan ada saran-saran yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan perkuliahan selama proses luring daring ini ya. Jadi tolong diisi itu, kemudian terutama untuk masukan ya dalam perkuliahan ini. Jadi saya tunggu isian dari kuesioner Anda. Saya berikan nanti link Google Form-nya melalui WA ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Untuk yang muslim dengan hamdalah, non-muslim silahkan menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sisanya silakan Anda bisa sewaktunya bisa Anda gunakan untuk persiapan membuat presentasi dan sebagainya. Bila ada yang ingin ditanyakan, nanti Anda kirim pertanyaannya melalui WA saja ya. Baik, Ibu akan akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, segera daftar vaksinasi ya. Sekarang sudah bisa Anda untuk vaksinasi. Ini luar biasa, berebut ya akhirnya orang vaksinasi. Kemudian tetap berdoa, kita minta diberi keselamatan dari virus yang tidak nampak tapi ada ini ya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.